Sahabat RTV, kejahatan jalanan seakan tidak pernah ada habisnya dan selalu siap mengancam kita yang lengah. Terlebih di tengah pandemi seperti sekarang ini, aksi pembegalan, pencurian, dan perampokan dengan kekerasan kian marak dan meresahkan. Para pelaku kini semakin nekat dan kerap melakukan aksinya di tempat umum. Tak jarang aksi kejahatan itu terekam kamera pengawas CCTV dan menjadi viral di media sosial. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus kejahatan brutal viral di media sosial. Selengkapnya di Turn Back Crime, Menubas Kejahatan. Berharap dan menyangka kejadian tidak mengenakan akan menimpa kita. Sama halnya dengan 2 pemulung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tiba-tiba dianiaya oleh 2 pemuda. Kedua pemulung diserang saat sedang menikmati tidur mereka. Lantas, apa maksud penganiayaan kedua pelaku tersebut? Selasa dini hari 29 September 2020, di saat warga tengah lelap dalam tidurnya, aksi keji 2 pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat seketika memecah kesunyian. Terekam dalam kamera pengawas CCTV, 2 pria ini tiba-tiba menyerang dan menganiaya 2 pemulung yang sedang tidur di depan sebuah ruang pamer atau showroom mobil, tepatnya di Jalan Raya Fathahillah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Brutal dan sadis. 2 kata itulah yang layak menggambarkan aksi penganiayaan pelaku terhadap para korbannya. Bagaimana tidak? Kedua pelaku memukuli kedua korban beberapa kali menggunakan balok kayu. Tak sampai di situ, kedua pelaku kemudian mengambil uang di saku serta barang berharga di gerobak korban kemudian melarikan diri. Tragisnya, 1 pemulung yang dianiaya bernama Udin Rojudin berusia 80 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara pemulung lainnya bernama Kusnan mengalami luka-luka. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun minimnya saksi saat peristiwa terjadi membuat polisi kesulitan mengungkap identitas 2 pelaku penganiayaan. Sedang melakukan pendalaman di beberapa titik yang memungkinkan tempat yang diduga pelaku ada di situ. Tapi untuk identitasnya kita belum, tapi kita upaya dari ciri-ciri yang kita bisa lihat lewat CCTV. Saksi sudah sekitar 8 orang, termasuk pemilik showroom mobil yang ada ini sudah kita minta keterangan juga, dan kebetulan beberapa yang biasanya malam ada di sekitaran TKP yang juga sering melihat aktivitas yang ada di TKP. Penganiayaan disertai perampokan dan berujung pembunuhan ini memunculkan sejumlah teka-teki. Apa yang membuat pelaku begitu tega melakukan aksi kejahatannya kepada 2 pemulung yang kondisi sedang tertidur dan tidak berdaya? Lalu apakah korban memang sudah menjadi sasaran kejahatan pelaku? Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turn Back Crime, RTV. Setelah 1 pekan berlalu, akhirnya nih polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap 2 korban pemulung. Pelaku yang juga sesama pemulung ini ternyata telah melakukan aksi yang sama lebih dari 1 kali. Kasus perampokan disertai penganiayaan yang berujung pembunuhan terhadap 2 pemulung di Bekasi, Jawa Barat akhir September lalu menjadi peristiwa tragis yang cukup memilukan. Betapa tidak, korban yang merupakan tunawisma dan kaum duafa mengalami luka-luka dan meregang nyawa akibat dihabisi 2 pria tanpa belas kasihan saat keduanya sedang tidur. Polisi pun bergerak cepat untuk segera mengungkap kasus pembunuhan ini.
Setelah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan mendapatkan ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV, polisi akhirnya menemukan titik terang. Setelah hampir 1 pekan melakukan pencarian, polisi pun menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku pembunuhan yang tak berdaya karena kakinya ditembak polisi digiring petugas Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi. Merekalah yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan perampokan yang aksinya terekam CCTV. Mirisnya, kedua tersangka bernama Karim dan Sukandar yang menjadi pelaku pembunuhan ternyata juga sesama pemulung. Selain menganiaya korban, kedua pelaku juga mengambil uang korban yang dihabiskan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Betul pada tanggal 29 pagi, sekitar pukul 3 subuh itu, ya, dia melakukan penganiayaan terhadap korban dan mengambil barang milik korban. Yang pertama yang meninggal dunia ini, UN ini sempat diambil uangnya sekitar 780.000 dan juga ada beberapa barang-barang milik korban. Kemudian yang korban luka inisial M ini ada 100.000 kantongnya yang memang berhasil diambil oleh si pelaku. Aksi kejahatan pelaku terhadap korbannya sesama pemulung akhirnya mengungkap kasus kejahatan lainnya. Tak hanya sekali ini saja para tersangka melakukan aksi kejahatannya. Ternyata keduanya kerap melakukan aksi serupa. Korbannya pun tidak hanya pemulung. Dari 5 kasus penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku, 1 korbannya adalah pedagang balon yang ditemukan tewas pada pertengahan Agustus lalu. Modus operandinya sama untuk menguasai harta milik si korban, ya, yang pada saat itu adalah bekerja sebagai tukang balon. Mungkin teman-teman masih ingat, ya, bulan Agustus tanggal 16 itu ada penemuan orang sementara tidur, kemudian dianiaya dan dibawa ke rumah sakit dan terakhir meninggal dunia. Hampir semua rata-rata pemulung korbannya itu. Ya. Pada saat itu dia santai lagi asik nunggu sambil memperhatikan si korban, inisialnya pada saat itu, korban itu inisialnya E, ya, juga pemulung yang pada saat itu sedang menghitung uang. Sejumlah barang bukti seperti pakaian, terpal, serta sepeda milik korban yang merupakan pedagang balon dari kasus sebelumnya ikut disita polisi. Kini, tak lagi hanya kerasnya kehidupan jalanan dengan atap langit sebagai tempat tinggal para pelaku. Demi mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, hidup mereka pun berubah dan harus merasakan dinginnya lantai penjara untuk waktu yang begitu lama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Jenbek Crime, RTV. Ternyata kasus penganiayaan pemulung ini dilatari sakit hati. Lantas apa yang korban perbuat hingga pelaku merasa sakit hati ya? Ikuti penelusuran reporter Izon Ramadhani serta juru kamera Vicky dan Rifan Alfidian. Aksi keji yang dilakukan 2 pemulung terhadap 2 korban yang juga sesama pemulung saat sedang tidur di depan sebuah ruang pamer atau showroom mobil sungguhlah brutal. 1 pemulung mengalami luka-luka, sementara 1 korban lainnya yang sudah lanjut usia tewas di lokasi kejadian. Kasus penganiayaan disertai perampokan yang berujung maut ini terungkap dari rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kami pun mendatangi lokasi penganiayaan kedua korban. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 30 menit dari Jakarta Selatan, kami bertanya kepada beberapa warga dan akhirnya membawa kami ke lokasi kejadian yang berada di ruang pamer atau showroom mobil, tepatnya di Jalan Raya Fathahillah, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Siang hari saat kondisi sedang ramai, suasana mencekam serta ancaman kriminal tidak terasa di tempat tersebut. Namun berbeda halnya saat malam tiba, ketika peristiwa penganiayaan itu terjadi. Sahabat RTV, di tempat inilah kedua pemulung berinisial UR dan juga M menjadi korban perampokan dan juga penganiayaan. Peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir September lalu. Dari keterangan CCTV terlihat bahwa kedua pemulung tersebut tengah tertidur pulas. Kemudian kedua pelaku langsung menghampiri korban dengan membawa gerobak dan juga balok kayu. Seketika balok kayu tersebut langsung dipukulkan kepada korban.
sehingga korban tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saat itu tidak ada orang sama sekali di sekitar lokasi ini. Akibat perbuatan pelaku, korban yang berinisial UR meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ternyata kedua pelaku ini bukan hanya satu kali ini saja melakukan aksi kejahatan. Dan saat ini kedua pelaku sudah diciduk polisi. Dua pelaku perampokan dan penganiayaan terhadap dua pemulung ditangkap 1 pekan setelah kejadian. Mereka diketahui kerap melakukan aksi kejahatan yang sama terhadap para korbannya, termasuk seorang pedagang balon. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa penganiayaan terhadap dua korban sesama pemulung ini ternyata dilatar belakangi rasa sakit hati dan dendam yang dirasakan salah seorang pelaku bernama Karim. Karim mengaku tidak terima saat gerobaknya ditawar korban dari harga Rp100.000 menjadi Rp50.000 saja. Penganiayaan pun direncanakan Karim dengan mengajak rekannya Sukandar. Nyatanya, tak hanya penganiayaan, namun harta serta nyawa salah satu korban juga direnggut pelaku. KK ini menawarkan gerobaknya kepada korban U dengan harga Rp100.000. Namun ditawar oleh U Rp50.000, sehingga anggapan dari tersangka ini satu pelecehan ya. Kemudian timbul rasa dendam oleh K terhadap U. Kemudian setelah kejadian itu K mengajak P untuk melakukan penganiayaan kepada U ini. Hingga pada tanggal 29 September tepatnya pukul 3.00, P dan K ini merencanakan penganiayaan atau perampokan lah kepada U dan M ya, di tempat mereka tidur. Usai sudah kasus penganiayaan oleh pelaku terhadap korbannya yang sesama pemulung di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Penangkapan kedua tersangka sekaligus menyingkap misteri kejahatan yang dilakukan kedua pelaku terhadap korban-korban lainnya. Dan semuanya tentu harus dibayar lunas dengan hukuman yang setimpal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ison Ramadhani, Vicky, Rifan Alfidian, dan Backcrime, RTV. Sahabat, berhati-hatilah jika Anda sedang berjalan kaki di jalan yang sepi, apalagi di malam hari. Seorang pemuda menjadi korban begal lantaran asik bermain ponsel di jalan yang sepi pada dini hari. Aksi begal dengan senjata tajam ini pun viral di media sosial lantaran terekam kamera CCTV. Sabtu dini hari 10 September 2020, suasana di Jalan Bungu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat yang biasanya sunyi berubah menjadi horor dan menakutkan. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat seorang pemuda tengah berjalan kaki seorang diri di atas trotoar sambil asik bermain telepon genggam. Tak lama berselang, 3 pemuda berboncengan sepeda motor datang menghampiri. Salah seorang di antaranya kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam. Sementara pelaku lainnya merampas telepon genggam yang sedang dipegang korban. Korban sempat berupaya mengejar, namun ketiga pelaku begal langsung melarikan diri dengan sepeda motornya. Menurut keterangan salah satu warga, korban saat itu baru pulang usai berbelanja di sebuah warung. Warga mengaku di lokasi tersebut memang kerap terjadi aksi kejahatan, terutama pada malam hari. Minimnya penerangan di lokasi kejadian dimanfaatkan para pelaku begal untuk menjalankan aksinya. Cuma handphone aja atau ada yang lain gitu? Handphone aja. Kebetulan dia sambil main handphone sih, jadi mungkin yang kelihatan handphone aja yang keambil. Tapi memang di kawasan sini memang sering terjadi penjamretan kayak gitu begal atau gimana, Mbak? Udah beberapa kali sih ya. Pernah ada beberapa kali juga terjadi. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban melaporkan kejadian naas yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari alat bukti tersebut, polisi pun berupaya mengidentifikasi ketiga pelaku yang diduga komplotan penjahat spesialis begal di ibu kota. Dari Jakarta, Rifai, Backcrime, RTV.
Bermodal rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi pun bergerak memburu pelaku begal sadis yang meresahkan warga. Polisi kemudian berhasil meringkus komplotan begal ini tidak jauh dari lokasi kejadian perkara. Peristiwa pembegalan yang dialami seorang pemuda di Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari, 10 September 2020 menjadi tugas penting bagi polisi untuk segera membongkar kasusnya. Pada Rabu 23 September 2020, polisi pun menerima laporan dari korban begal yang videonya sempat viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, berbekal bukti rekaman kamera pengawas CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi langsung mengidentifikasi komplotan begal itu. Seseorang atas nama HW pada saat itu dia habis membeli rokok, berjalan di pinggir jalan. Pada saat dia berjalan itu disamparinlah oleh 3 orang naik satu sepeda motor, dan 2 orang dari atas motor tersebut turun dan mengacungkan senjata tajam. Dua-duanya mengacungkan senjata tajam, yang satu celurit arit, yang satu pisau cucur. Dia mengatakan, serahkan handphone lo, kalau enggak lo gua bacok. Karena korban merasa ketakutan, diserahkanlah handphone tersebut. Setelah handphone tersebut diserahkan, akhirnya para pelaku kembali menaiki sepeda motor dan kabur. Tim Resmo Polres Metro Jakarta Pusat langsung bergerak cepat menuju lokasi persembunyian kawanan begal. Lokasinya ternyata tak jauh dari tempat kejadian perkara, yaitu di sebuah warung kopi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi yang datang langsung menyergap pelaku dari 2 arah. Sempat berusaha kabur, namun 2 dari 3 pelaku begal sadis berhasil diringkus polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 bilah senjata tajam yang digunakan komplotan ini saat beraksi. Atas kejadian tersebut, berhasil kita amankan 2 orang pelaku. Yang pertama, ada SH, umur 20 tahun, tinggal di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran. Kemudian yang satu, MF, kebetulan yang bersangkutan ini anak-anak, juga merupakan pelaku, tinggal di Kelurahan Kemayoran. Atas perbuatan mereka kita kenakan pasal 365, pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun. Karena salah satu dari pelaku pada saat kita amankan melakukan perlawanan, kita berikan tindakan tegas terlebih. Kedua pelaku begal kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Tak berhenti di sini, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, Rifai, Chen Crime, RTV. Sahabat RTV, aksi begal yang terjadi di Jalan Bungur Kemayoran, Jakarta Pusat ternyata bukan kali ini saja terjadi. Kawasan itu dikenal rawan akan aksi kejahatan jalan. Lantas seperti apa kondisi TKP? Berikut penelusuran reporter Rizwan Ramadhani dan juru kamera Srias Rizky. Di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih merebak, aksi kejahatan nyatanya kian marak terjadi. Kasus perampokan dengan kekerasan pun mengintai para korbannya, terutama di jalanan yang sepi pada malam hari. 10 September 2020 lalu, seorang pria yang tengah berjalan kaki di wilayah Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi korban keganasan kawanan begal ibu kota. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di tempat kejadian perkara, kami pun mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, kami tiba di Jalan Bungur Raya Kemayoran, Jakarta Pusat. Di masa pembatasan sosial seperti sekarang ini, Jalan Bungur Raya memang tidak seramai biasanya, terlebih jika memasuki malam hari. Sahabat RTV, saat ini saya tepat berada di Jalan Raya Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di tempat inilah seorang pria pada tanggal 10 September lalu menjadi korban begal.
Dari keterangan CCTV, terlihat bahwa pria tersebut berjalan dari arah sebelah kiri saya menuju ke sebelah sana. Informasi yang kami dapatkan, pria tersebut keluar pada pukul 4 subuh dengan tujuan membeli rokok. Setelah membeli rokok, pria tersebut kemudian pulang melewati jalan ini dengan memainkan handphonenya. Tiba-tiba 3 orang pelaku begal menghampiri korban. Korban terlihat bingung dengan keberadaan para pelaku karena pada saat pukul 4 subuh tersebut tidak ada orang sama sekali yang ada di lokasi ini. Di lokasi kami pun bertemu dengan seorang warga sekitar yang juga menjadi saksi mata kasus pembegalan 10 September lalu. Masih lekat dalam ingatannya bagaimana aksi brutal para begal itu terjadi. Di sini tempatnya rawan sekali. Kadang-kadang di depan sini, kadang-kadang seberang sana, seberang jalan. Jadi ya itu kejadiannya pas jam waktu subuh aja. Ya sepi sini, nggak ada orang lewat. Gitu. Nah, Kini ketiga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang hukumannya mencapai 9 tahun penjara. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun untuk selalu waspada dan mawas diri saat berada dimanapun, terutama di tempat umum. Terlebih jika sedang seorang diri, sebaiknya jangan membawa barang bawaan yang nilainya cukup berharga agar tidak menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Tunback Crime, RTV. Sahabat RTV, ternyata lokasi yang ramai belum menjamin kita bisa terbebas dari aksi kejahatan jalanan. Sebuah warung kopi di Taman Sari, Jakarta Barat menjadi buktinya. Saat warung itu ramai oleh pemuda yang sedang asik menikmati kopinya, saat itu pula lah kawanan begal bersenjata tajam nekat merampas barang berharga pengunjung dan pemilik warung. Kamis dini hari 26 Agustus 2020, sejumlah orang sedang asik menikmati hidangan kopi panas di sebuah warung di Jalan Talib, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Namun kenikmatan mereka menyeruput kopi tiba-tiba berubah jadi teror yang mencekam saat seorang pemuda datang menenteng senjata tajam berbentuk celurit panjang. Pemuda itu ternyata tak sendirian. Ada 5 temannya berkendara sepeda motor menunggu tepat di depan warung. Pemuda bersenjata tajam itu kemudian dengan mudahnya merampas telepon genggam milik pengunjung dan penjaga warung. Kamera pengawas CCTV yang ada di dalam warung menjadi saksi bisu yang merekam detik-detik saat aksi begal nekat ini terjadi. Video aksi begal ini pun kemudian beredar luas dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan warga sekitar, warung kopi ini ternyata memang kerap menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Tak heran jika pemilik warung tersebut kemudian memasang kamera CCTV sebagai antisipasi jika aksi pembegalan kembali berulang. Sandi, salah satu saksi yang juga warga sekitar mengaku, aksi kejahatan serupa sudah 3 kali terjadi di warung itu. Udah beli kopi, terus ada yang masuk 1 orang, ambil semua HP. Nah, habis itu dipegang sama surulit, nah ini korbannya nih, ada. Itu rame-rame atau gimana, Bang? Rame-rame, Bang. Berapa orang itu? Rame-rame yang ambil HP-nya 1 orang, yang 5 orang di itu tuh, di motor. Udah berapa kali kejadian seperti itu di sini? Udah 3 kali. Dan pernah ada ketangkep belum? Belum ada, belum pernah. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban pun melaporkan kasus begal ini ke polisi. Warga serta pemilik warung yang selama ini sudah begitu resah oleh ulah para begal, berharap polisi bisa segera mengungkap kasus ini sekaligus meringkus para pelakunya. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, Tunback Crime, RTV. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengidentifikasi pelaku begal nih. Rekaman CCTV ternyata efektif membantu polisi untuk mencari lokasi persembunyian mereka. Para pelaku pun berhasil diringkus di sejumlah tempat berbeda.
Aksi komplotan begal bersenjata tajam yang menyasar para pengunjung warung kopi di kawasan Jalan Talib, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat sudah sangat meresahkan warga. Bahkan aksi kejahatan yang sudah sekian kalinya terjadi di tempat yang sama sempat terekam kamera pengawas CCTV dan videonya sudah beredar luas hingga viral di media sosial. Tak menunggu waktu lama, pada Sabtu malam 5 September 2020, tim Buser Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat yang sudah mengantongi identitas pelaku menyatroni sebuah rumah indekos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ternyata, di tempat itulah tempat pelaku begal sadis selama ini tinggal. Pelaku yang diketahui berinisial RS pun tak berkutik dan memilih pasrah saat disergap polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengaku jika celurit yang digunakan saat beraksi di warung kopi Jumat lalu disembunyikannya di belakang lemari pakaian. Polisi pun berhasil menemukan sebilah celurit dan disita sebagai barang bukti untuk pemeriksaan terhadap RS yang langsung dibawa ke Polsek Metro Taman Sari. Itu tersangka curas, dia rampas HP, ditodongkan celurit. Itu kita juga dapat info dari masyarakat melalui media sosial. Kita sudah ini amankan, untuk sementara kita mau kembangkan karena informasinya tersangkanya 5, makanya ini kita dalami terlebih dulu untuk mengungkap tersangka lainnya. Berarti ini yang viral, Pak ya? Yang viral. Yang di warung kopi itu? Iya, yang di warung kopi. Berarti masih ada pengembangan selanjutnya? Masih pengembangan selanjutnya. Ada barang bukti yang diamankan tadi? Ada 1 celurit, memang barang bukti diakui kalau memang itu yang dipakai. Penangkapan pelaku begal RS membawa polisi terus melakukan pengembangan dan berupaya menangkap anggota komplotan kawanan begal lainnya. Hingga kini 5 anggota begal sadis yang merupakan rekan-rekan tersangka RS masih diburu polisi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, Cenbei Crime, RTV. Aksi begal di warung itu pun viral di media sosial. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan kawanan begal itu nekat untuk beraksi di warung yang sedang ramai pengunjung? Berikut penelusuran reporter Izon Ramadhani dan juru kamera Sri Asih Rizky. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi kejadian, kami pun mendatangi warung di Jalan Talib 1, Taman Sari, Jakarta Barat tersebut. Berlokasi di tengah kota, kami hanya membutuhkan sekitar 30 menit dari wilayah Jakarta Selatan menuju ke tempat kejadian perkara. Warung kopi di pinggir jalan ini memang kerap digunakan warga sekitar untuk berkumpul santai sambil menikmati hidangan berupa kopi dan makanan lainnya. Jam operasionalnya yang buka selama 24 jam membuat banyak kaula muda leluasa untuk menghabiskan waktu sambil bercengkrama hingga pagi hari. Sahabat RTV, di warung kopi inilah menjadi saksi bisu perampokan bercelurit yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Dan sekarang kita akan langsung bertanya dengan saksi mata yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Halo, dengan Mas siapa nih? Halo, dengan Mas Sandi. Ya, Mas Sandi, boleh diceritakan kronologis kejadian perampokan bercelurit waktu itu? Waktu ya kejadiannya ada 5 motor, terus berhenti berpura-pura beli kopi. Nah, yang 2 orang ambil HP. Di sini 1, di sana 1. Berarti handphonenya yang diambil pelaku itu berapa jumlahnya? 3 handphone. 3 handphone. Iya, 3 handphone. Dan kemudian langsung lari dan dikejar, nggak kekejar. Oke. Berarti sempat dikejar, tetapi para pelaku sudah lari cukup jauh begitu. Kalau boleh tahu, kejadian serupa ini memang cukup sering terjadi atau ini baru pertama kali? Sudah sering terjadi, udah 3 kali. 3 kali kejadian. Cuman belum ada CCTV sekarang waktu itu. Sekarang udah ada. Karena ketakut lagi. Baik. Siap, terima kasih Mas Sandi, selalu ekstra hati-hati. Nah, bagi Anda sahabat RTV harus hati-hati kemanapun Anda pergi. Karena kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Kini, warga sekitar Jalan Talib, Taman Sari, Jakarta Barat bisa sedikit bernafas lega karena para pelaku pembegalan telah berhasil diringkus polisi.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pidana 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan terancam merasakan dinginnya lantai penjara hingga 9 tahun lamanya. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, perampokan yang terekam kamera CCTV juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perampokan yang menimpa seorang petugas SPBU ini diancam pelaku yang berpura-pura mengisi bahan bakar untuk kendaraannya. Sekilas, dua pemuda ini nampak biasa saja saat mengisi bahan bakar untuk sepeda motornya, tepatnya di SPBU Cikarees, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat dini hari 2 Oktober lalu. Tak ada gelagat mencurigakan karena keduanya pun menunggu saat kendaraannya tengah diisi bahan bakar oleh petugas SPBU yang saat itu hanya berjaga seorang diri. Namun suasana berubah mencekam saat kendaraan kedua pemuda ini sudah selesai diisi bahan bakar. Bukannya membayar kepada petugas SPBU, salah seorang pemuda justru menghampiri sambil mengancam petugas menggunakan senjata tajam. Tak berdaya atas ancaman pelaku, uang hampir 2 juta rupiah yang ada di tas pinggang korban langsung dirampas pelaku. Sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian langsung dimintai keterangan oleh kepolisian dari Polsek Bale Endah. Namun sayang, minimnya saksi saat kejadian membuat polisi kesulitan mengungkap kasus ini. Sambil ngerobot tas saya yang ada uang. Itu golok itu posisi di mana, Kang, boleh tahu, Kang? Pertama goloknya mungkin di tangan dia, nggak tahu di tangan, nggak tahu di pakai jaket ya. Terus? Saya juga nggak sempat nggak terlalu merhatiin dia, kan saya terus merhatiin yang paling depan. Nggak tahu pas saya kirain mau ngambil uang, ternyata dia langsung ngeluarin golok dari tangan kanannya. Kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di SPBU di wilayah Cikarees. Kejadian tepatnya kurang lebih jam 4 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Itu yang dihilangnya apa saja mungkin? Dari hasil keterangan dari korban tadi, jadi yang diambil uang sebanyak kurang lebih 2 juta rupiah. Si pelaku juga membawa senjata tajam seperti apa mungkin? Betul, seperti yang disaksikan di CCTV dari pengolahan kami, dari pelaku ada menggunakan sebuah golok. Pencarian terhadap 2 pemuda pelaku perampokan yang beraksi di SPBU ini masih dilakukan. Polisi melakukan pencarian berdasarkan ciri-ciri para pelaku yang terekam kamera CCTV. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, Turn Back Crime, RTV. Bagi sahabat RTV, khususnya para perempuan, harus hati-hati nih. Karena pelaku kriminal ternyata juga mengincar kaum perempuan menjadi korbannya. Seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, ada sejumlah pelaku begal yang kerap mengincar perempuan pengendara sepeda motor. Yang mencengangkan nih, para pelaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 35 kali. Wow! Pertengahan September 2020 lalu menjadi hari yang mencekam bagi seorang perempuan yang tengah melintas dengan sepeda motor pada malam hari di sebuah kawasan perumahan di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda yang berboncengan sepeda motor ini tiba-tiba mengejar dan memepet perempuan tersebut hingga korban terjatuh. Bukan bermaksud menolong, kedua pemuda tersebut ternyata membegal korban perempuan pengendara motor, bahkan mengancam korbannya dengan senjata tajam. Korban pun hanya bisa pasrah dan kedua pelaku langsung melarikan diri setelah merampas harta korban. Kejadian serupa juga menimpa seorang perempuan pengendara motor di lokasi lainnya. Dengan modus yang hampir sama, korban tiba-tiba dipepet kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor, lalu mengambil paksa barang korban dan kemudian langsung melarikan diri. Goyang motor, goyang.
Polisi yang mendapat laporan warga berupaya mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti di lapangan. Upaya polisi pun tak sia-sia dan akhirnya berhasil menemukan jejak kedua pelaku. Saat pengejaran, salah seorang pelaku sempat diwarnai ketegangan karena pelaku mencoba melarikan diri. Pengejaran ini berlangsung di kota Palu, Sulawesi Tengah yang menjadi lokasi pelaku bernama Aditya alias Radit bersembunyi. Pengejaran berakhir setelah polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki. Pelaku langsung mendapat perawatan untuk mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di kakinya. Sementara pengejaran terhadap pelaku lainnya dilakukan di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Supriyadi hanya bisa pasrah saat polisi menangkap dan melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya. Yang mencengangkan, dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku mengaku sudah 35 kali melakukan aksi serupa di wilayah Makassar dan sekitarnya. Total jumlah TKP sampai saat ini setelah dilakukan pengembangan dan membenarkan semua pelakunya adalah 35 TKP yang ada di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Ada barang bukti? Barang bukti macam-macam, ya barang bukti macam-macam. Mulai dari HP, kemudian masih ada sekitar seperti jam tangan, kemudian berupa KTP maupun identitas yang diambil di korbannya. Petualangan kedua pelaku begal yang kerap menyasar kaum perempuan sebagai korban itu kini berakhir. Namun polisi masih punya pekerjaan rumah untuk mengejar satu pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus kejahatan jalanan tersebut. Sementara bagi pelaku begal yang sudah tertangkap, maka hukuman maksimal 12 tahun penjara sudah menanti mereka di balik jeruji besi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Ultiman, Turn Back Crime, RTV. Tim kami pun berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang korban begal yang terjadi di depan sebuah komplek perumahan. Masih diliputi rasa trauma, korban yang masih mahasiswi ini pun menceritakan bagaimana detik-detik kejadian saat dirinya menjadi korban begal. Berikut penelusuran kontributor RTV Samsul Ultiman. Kasus begal yang menimpa seorang perempuan pengendara sepeda motor di depan sebuah komplek perumahan di Makassar, Sulawesi Selatan menyisakan trauma mendalam bagi korbannya. Bagaimana tidak, korban yang berkendara seorang diri dengan sepeda motor pada malam hari langsung disergap dan dirampas tasnya oleh para pelaku. Kami pun menelusuri lokasi pembegalan. Dengan mengendarai sepeda motor, kami menyusuri lebih awal jalan protokol provinsi sebelum menuju lokasi kejadian. Berangkat dari arah selatan kota Makassar, lokasi kejadian berada kurang lebih 19 km menuju arah timur kota Makassar. Dari jalan poros menuju lokasi kejadian yang menempuh jarak sekitar 5 km lebih, kami tiba di lokasi kejadian. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi di mana korban dibegal oleh para pelaku. Nah, di lokasi inilah korban sejumlah barang-barangnya dirampas dan diambil oleh para pelaku. Pemirsa, saya bisa menjelaskan sedikit kronologi kejadian sesuai keterangan dari korban, di mana pada saat korban hendak masuk ke rumah diikuti oleh para pelaku, dan tepat di depan gerbang perumahan inilah korban kemudian dibegal oleh para pelaku dan barangnya diambil. Korban begal yang masih berstatus mahasiswi ini pun menceritakan detik-detik kejadian yang membuatnya trauma. Terus saya belok nih ke perumahan. Nah, terus pas di depan perumahan kan saya jatuh. Di situ sudah dia tarik tas saya. Nah, dia tarik tas saya. Terus mungkin dia pakai barangnya atau apa, itu kan tas saya putus. Di situ saya juga tidak perhatikan karena mungkin sudah panik atau bagaimana, saya tidak perhatikan dia.
Cuma di situ kami baku tarik-tarik tas begitu. Karena kan tas saya berisi laptop sama HP semua yang di situ, itu yang mau saya selamatkan. Baru pas di situ ya begitu. Untung bisa saya selamatkan laptop saya. Saya tiduri di bawah, baku tarik-tarik begitu, tapi saya tiduri tetap di bawah. Setelah hampir 1 bulan berlalu, kedua pelaku yang terlibat dalam pembegalan korban pun telah ditangkap. Dua pelaku yang ditangkap di dua lokasi berbeda saat ini hanya bisa menanti nasib hukuman di dalam penjara yang akan mereka terima. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sebanyak 25% tindak kejahatan jalanan meningkat selama masa pandemi. Selain itu, polisi kini juga meningkatkan patroli di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara kriminolog melihat adanya rentetan kasus kejahatan jalanan berakar dari adanya kesempatan dan faktor ekonomi. Di sisi lain, pentingnya untuk meningkatkan kewaspadaan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Maraknya kasus kejahatan terjadi pada masa pandemi COVID-19 kerap membuat resah warga. Seperti kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, diantaranya kasus perampokan di Bekasi, Jawa Barat, kasus perampokan handphone di Jakarta, kasus begal motor di Makassar, dan lain sebagainya. Menurut Humas Polri, peningkatan angka kriminalitas konvensional dan non-konvensional di Indonesia meningkat sekitar 25 hingga 30% dari masa sebelum pandemi COVID-19. Rata-rata ini dari data yang ada di Polri, itu untuk masalah kriminalitas secara umum memang naik berkisar antara 25 sampai 30% kenaikan itu. Baik dalam jenis kejahatan konvensional maupun dalam kejahatan yang non konvensional. Kejahatan konvensional ini tentunya kita melihat dari wilayah kejajaran ini memang rata-rata didominasi oleh pencurian dengan pemberatan, pencurian kekerasan, kemudian tindak pidana yang lain seperti penipuan, kemudian penganiayaan, itu tren yang paling naik itu kejahatan tersebut. Sementara itu, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan jalanan, Polri juga telah melakukan berbagai langkah, baik secara preventif maupun represif. Patroli dengan menggunakan pendekatan sosial sesuai dengan adat dan budaya di masing-masing tempat dirasa efektif untuk mencegah aksi premanisme. Melalui pimpinan tertinggi di Polri, Bapak Kapolri, sudah mengambil langkah-langkah kebijakan, direktif-direktif kejajaran, yang tentunya intinya untuk menekan kejahatan ini kita mengedepankan preventif, yaitu tindakan patroli dengan berbagai metode dan gaya disesuaikan dengan kearifan lokal wilayah. Tentunya hal ini sangat signifikan untuk menekan angka kejahatan. Selain preemptif, kemudian preventif, kita Bapak Kapolri juga sudah jelas bahwa kita harus mengambil tindakan tegas terhadap premanisme, kemudian terhadap yang radikalisme dan lain-lain yang intinya mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayahnya. Sudah jelas perintah beliau harus kita tindak tegas. Di lain sisi, kriminolog melihat sebuah aksi street crime atau kejahatan jalanan adalah sebuah bentuk manifestasi kurangnya pendidikan dan faktor lainnya. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang kehilangan mata pencaharian sehingga menjadi jalan pintas dengan tindak kriminal. Sekali lagi bukan karena terorganisir atau bukan karena sistematis bahwa habis ini, tapi ketika mereka butuh dan ada objek yang bisa dijadikan sasaran, maka mereka
mereka akan menjadikan target itu sasarannya gitu. Pemicunya banyak. Jadi ketika yang namanya street crime itu kejadiannya adalah di jalanan gitu ya. Kenapa mereka ada di jalanan? Karena mereka butuh makan. Kenapa mereka butuh makan? Karena mereka tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa mereka tidak mempunyai pekerjaan? Karena mereka tidak mempunyai pendidikan atau pendidikannya tidak cukup. Kenapa mereka tidak bisa tertampung? Ya karena tidak ada kesempatan untuk bekerja. Untuk mencegah menjadi korban kejahatan jalanan, kita harus selalu waspada dalam situasi dan kondisi apapun. Selalu jaga barang berharga Anda dan hindari memakai perhiasan atau memainkan ponsel di jalan. Karena kejahatan akan terus mengintai dan mencari celah kesempatan. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Rifan Alfidian, Turn Back Crime, RTV.